A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dan pemberi nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya yang suci. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba menafsirkan tentang surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini berisikan tentang hal-hal yang sangat penting. Di antaranya adalah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, keberkahan dan pengaruh-pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Berkenaan dengan apakah ayat surat ini diturunkan di Madinah atau di Mekah, para ahli tafsir berbeda pendapat, akan tetapi yang masyhur bahwa surat Al-Qadar diturunkan di Mekah. Jadi ini termasuk pada surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian yang meyakini bahwa surat ini diturunkan di Madinah, karena dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah bermimpi di suatu malam melihat Bani Umayyah naik ke mimbar beliau. Hal ini membuat beliau kecewa dan marah. Kemudian surat ini pun diturunkan untuk menenangkan hati beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya masjid dan mimbar itu adanya di kota Madinah, bukan di kota Mekah. Jadi sebagian meyakini bahwa surat ini turun di Madinah. Akan tetapi yang masyhur dan ma'ruf, surat ini diturunkan di kota Mekah. Kemudian mengenai keutamaan membaca surat ini, surat Al-Qadar, banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat ini. Kita akan menyebutkan dua riwayat saja yang tertera dalam kitab Majma'ul Bayan jilid 10 halaman 516. Di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar, maka dia seperti berpuasa di bulan Ramadan dan seperti menghidupkan malam-malam Al-Qadar. Ini begitu besar keutamaan yang ada pada membaca surat ini. Dia seperti orang yang berpuasa selama sebulan penuh dan menghidupkan malam-malam Al-Qadar. Kemudian dalam riwayat dari Al-Imam Baqir dalam kitab yang sama dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar dengan suara yang keras dan jelas, maka ia seperti orang yang menghunuskan pedang dan berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya dengan pelan, maka seperti orang yang berlumur darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dari membaca surat Al-Qadar. Kemudian kita akan menjelaskan per ayat dari surat ini. Pertama, ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Ini sejalan dengan ayat lain yang ada pada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan dalam ayat ini adalah bulan di mana di sana Al-Quran diturunkan. Nah, Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Berarti kesimpulannya bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian kenapa harus menggunakan dhamir inna anzalnahu? Di sini dhamir yang itu kembali kepada Al-Quran. Nah, penyamaran ini adalah sebagian para mufassir mengatakan secara dhahir, penyamaran secara dhahir adalah untuk menjelaskan keagungan dan pentingnya Al-Quran. Jadi menggunakan dhamir adalah untuk isyarat tentang keagungan kitab samawi ini, di mana menggunakan dhamir sebagai penyamaran. Kemudian kata inna anzalnahu, ini kami yang menggunakan kata kami.
Ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penisbatan penurunan Al-Qur'an kepada manusia itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair, dhamir nahnu. Ini dalam rangka untuk pengagungan juga, ya. Kenapa kemudian agung juga? Karena kenapa spesial juga ya? Karena selain daripada turun Al-Quran, malam ini juga akan ditentukan takdir nasib manusia, ya. Dan ini juga menjadi dalil sangat menentukan bahwa kitab samawi ini sangat begitu besar. Mengenai kemudian apakah seluruh Al-Quran diturunkan atau yang sebagian saja di malam ini diturunkan. Kalau kita melihat penurunan Al-Quran ada dua bentuk, ada yang langsung secara keseluruhan yaitu nuzul daf'i, ada yang nuzul tadriji, diturunkan secara berangsur selama 23 tahun itu berangsur-angsur. Ya, penurunan Al-Quran ada dua, ada yang daf'i, ada yang secara langsung, ada yang tadriji. Nah, penurunan yang daf'i itu dalam bahasa Arab disebut dengan digunakan kata inzal, anzala yunzilu inzal. Dan sementara kalau penurunan secara berangsur itu digunakan dengan kata tanzil, ya. Jadi secara daf'i inzal, sementara kalau tadriji adalah tanzil. Nah, kalau kita melihat ayat di atas bahwa inna anzalnahu, berarti di sini penurunannya adalah bersifat langsung seluruh Al-Quran ke dalam hati Nabi, atau nanti dikatakan dari Baitul Ma'mur atau ke Baitul Ma'mur, ya, atau ke langit dunia. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Fama adraka ma Lailatul Qadr. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tahukah kamu, ya, apakah malam Lailatul Qadar itu? Ya, ini pertanyaan ini menunjukkan bahwa keagungan dari malam Lailatul Qadar, sehingga Nabi SAW dengan ilmunya yang sangat luas sebelum turunnya ayat-ayat ini tidak mengetahui tentang utuhnya keutamaan di bulan Lailatul Qadar. Kemudian ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa Al-Quran Lailatul Qadar itu lebih baik atau lebih utama dibanding dengan 1000 bulan. 1000 bulan mungkin kurang lebih sekitar 80 tahun, ya. Ini ada beberapa riwayat tentang masalah ini, ya. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa Nabi bersabda, salah seorang Bani Israel mengenakan pakaian perang dan 1000 bulan dia tidak melepaskan baju perang tersebut, serta selalu siap siaga untuk jihad di jalan Tuhan. Kemudian para sahabat keheranan dan berharap memiliki keutamaan dan kebanggaan seperti dia, ya. Kemudian ayat ini pun diturunkan, malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi kita juga punya keutamaan sebagaimana keutamaan seorang Bani Israel yang selalu siap jihad di jalan Allah dalam 1000 bulan, dalam 80 tahun. Kita juga memiliki keutamaan itu dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah menceritakan tentang 4 orang dari Bani Israel yang selama 80 tahun beribadah kepada Tuhan tanpa melakukan maksiat. Tidak ada 4 orang yang selama 1000 bulan dia tidak pernah melakukan maksiat dan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berharap punya keutamaan ini. Nah, setelah itu kemudian diturunkanlah ayat ini. Diturunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa kita punya satu malam yang kalau kita ibadah di situ maka tidak kalah dengan ibadahnya orang yang ibadah selama 1000 bulan. Kemudian ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan Jibril atau malaikat, ya, para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh, ya. Jadi yang turun adalah para malaikat dan ruh. Mengenai kata tanazzalu, ya,
Ini merupakan fi'il mudhari yang aslinya adalah tatanazzalu. Tatanazzalu kemudian tanya dibuang kemudian menjadi tanazzalu, yang artinya berbentuk fi'il mudhari yang artinya keberlanjutan. Jadi turunnya malaikat dan ruh ini tidak hanya turun di zaman Rasulullah saja, tapi ini berlanjut sampai akhir zaman. Ini ditandai dengan fi'il mudhari yang ada pada ayat ini, ya, tanazzalu atau kemudian jadi tanazzalu. Berkenaan dengan ruh di sini, nah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah malaikat Jibril, ya. Ada yang mengatakan bahwa ruh adalah Jibril al-Amin. Sebagian yang mengatakan bahwa ruh di sini adalah wahyu, ya. Jadi seperti ini ada sebagian dalam surat Al-Asyura, ya, ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Kata ruhan di sini adalah wahyu. Jadi sebagian meyakini bahwa turunnya malaikat dengan membawa wahyu atau turunnya Al-Quran bersama wahyu. Jadi kata ruh di sini sebagian mengatakan bahwa itu adalah wahyu. Ya. Tapi sebagiannya ini berpendapat bahwa ruh di sini bukanlah malaikat Jibril dan juga bukan wahyu, ya. Tapi sebagian berpendapat bahwa ruh di sini adalah makhluk yang agung di atas para malaikat, ya. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu, dan turun para malaikat dan satu makhluk yang lebih agung dibanding dengan malaikat, yaitu ruh. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq ketika bertanya kepada beliau tentang makna ruh, tentang apakah ruh itu adalah Jibril atau bukan. Kemudian Imam menjawab, Jibril alaihissalam ada termasuk dari malaikat, sementara ruh lebih agung dari para malaikat. Tidakkah Allah berfirman turun malaikat dengan ruh? Ya, jadi Imam Ja'far mengatakan bahwa Jibril alaihissalam adalah malaikat, sementara ruh itu bukan termasuk pada malaikat, karena kalau kita lihat ada dipisahkan antara malaikat dengan ruh. Jadi ruh adalah suatu makhluk yang agung yang bukan malaikat, ya, agung daripada malaikat. Kemudian kalimat min kulli amrin, dari segala urusan itu kembali ada beberapa pendapat, ya, tapi pendapat yang masyhur, ya, seperti dalam tafsir Amsal dikatakan bahwa para malaikat itu membawa takdir dan menentukan nasib serta membawa setiap kebaikan dan keberkahan di malam itu. Jadi kulli amrin di sini adalah malaikat membawa setiap segala urusan. Di sini yang maksud dengan urusan adalah takdir dan nasib manusia, ya. Jadi mereka membawa takdir untuk manusia selama 1 tahun. Kita akan jelaskan di beberapa poin di berikutnya. Kemudian kalimat Rabbihim di sini menggunakan kalimat Rabb, ya. Ini penekanan tentang masalah rububiyah, ya, dan pengaturan alam. Jadi bahwa yang mengatur urusan dan nasib manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan kata Rabb itu menekankan tentang masalah rububiyah atau pengaturan Tuhan tentang manusia, tentang takdir manusia, sehingga menggunakan kata Rabb, ya. Kemudian ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar, ya. Jadi selain malam itu adalah malam diturunnya Al-Quran dan kemudian penuh dengan keberkahan, juga malam itu adalah malam di mana dianjurkan bagi kita untuk menghidupkan malam itu dengan beribadah, ya. Dengan beribadah, di mana ibadah pada malam itu lebih utama daripada 1000 bulan, ya. Keutamaannya sangat besar, ya. Hingga salamun itu diartikan kesejahteraan bagi manusia. Tidak menggunakan kata salim tapi kata salam, ya. Menggunakan masdar, ya. Karena dalam bahasa Arab itu biasanya menggunakan kata masdar untuk penekanan. Dia adalah keadilan, artinya dia adalah orang yang selalu adil, orang yang adil, itu sama, ya. Jadi malam ini adalah malam yang berkenaan dengan
keberkahan atau kesejahteraan atau salam ya, salam dari para malaikat ya. Ada sebuah riwayat dikatakan bahwa kenapa menggunakan kata salam, karena di malam itu para malaikat menyampaikan salam ya, menyampaikan salam buat kaum mukminin. Nah kemudian dan itu turun malaikat banyak menyampaikan salam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu beliau didatangi oleh malaikat ya, dan kemudian mengkabarkan bahwa beliau akan memiliki putra, dan beliau juga mendapatkan salam dari malaikat ya. Jadi mereka kemudian mengatakan kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, arti mereka di sini adalah sahabat Nabi ya, dari salam para malaikat ini lebih dari seluruh dunia. Jadi salamnya dari malaikat itu sangat berharga. Sekarang kita pikirkan, kita kalau saat ini kita melihat, kalau dulu satu malaikat datang ke Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan salam, dan itu merupakan keberkahan sangat besar. Apalagi kalau kita seandainya di malam Lailatul Qadar ada banyak malaikat ya, karena di situ ada jamak ya, yang membawakan salam buat kaum mukminin ya. Jadi tidak hanya satu malaikat, tapi juga banyak malaikat yang membawakan salam buat kita kaum mukminin. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api Namrud, para malaikat yang datang dan menyampaikan salam kesejahteraan kepadanya, api pun menjadi sejuk baginya. Tentu berkat salam dari para malaikat kemudian api menjadi sejuk. Nah kita pun pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar, kita juga mendapatkan salam dari para malaikat. Kita dapat kesejahteraan, keberkahan dari para malaikat buat kaum mukminin. Nah apakah ini tidak bisa memadamkan api neraka atau menyelamatkan kita dari api neraka berkat salamnya para malaikat? Ya, inilah kemudian keberkahan dari malam Lailatul Qadar ya. Ada beberapa poin yang perlu dijelaskan di sini. Yang pertama, urusan apa sih yang dibawa di malam itu? Ya jelas itu berhubungan dengan masalah takdir dan ketentuan atau nasib manusia, dan seperti rizki, umur, kemudian perkara yang lain pada malam ini untuk setahun berikutnya ya. Nih, kemudian apakah ada sebuah pertanyaan, apakah ini kemudian tidak kontradiksi dengan ikhtiar? Apakah ini tidak melazimkan jabar? Tidak ya. Bahwa takdir itu ditentukan bagi mereka yang memiliki potensi, ada keimanan, ketakwaan, kesucian niat, amal soleh dan semuanya. Jadi potensi itu orang yang mendapatkan keberkahan selama 1 tahun kemudian ditentukan malam ini, itu bagi mereka yang memiliki potensi. Nah, kita beribadah di malam ini itu tidak tidur kemudian hanya ibadah, itu dalam rangka untuk menguatkan potensi itu ya. Jadi kenapa kemudian kita dianjurkan untuk beribadah pada malam ini, untuk menghidupkan malam ini? Karena kita dalam rangka untuk menguatkan potensi ini, kemudian mendapatkan kelayakan, kebaikan atau nasib baik atau keberkahan di setahun berikutnya. Jadi kita menguatkan potensi, menguatkan ketakwaan, menguatkan kadar keimanan kita, kesucian niat kita malam ini, sehingga potensi menjadi naik, maka kita layak mendapatkan keberkahan selama setahun ke depan ya. Setahun ke depan kita mendapatkan takdir atau nasib yang baik ya. Ya. Kenapa kemudian malam Lailatul Qadar itu berkenaan dengan bahwa malam Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan ya, bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan ya. Sebagaimana banyak sekali riwayat dan ayat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan ya. Mengenai jumlah atau kapan saja itu mungkin terjadi perbedaan ya. Ada yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam terakhir ya, 10 malam terakhir. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu selalu menghidupkan malam 10 malam terakhir misalnya. Jadi dari malam 20 sampai malam 30 beliau selalu menghabiskan malamnya untuk ibadah. Ada juga yang beberapa riwayat yang kuat juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-19 dan malam ke-21 dan ke-23 ya.
Itu nanti ada pembahasan khusus, silakan merujuk ke pembahasan masalah jumlah, masalah kapannya. Yang jelas Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, ya tepatnya mungkin di 19 ke sana sampai kemudian akhir bulan Ramadan. Selayaknya kita untuk menghidupkan malam ini, apalagi nanti kita akan kita akan sebagian akan dijelaskan bahwa ada sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang terjadi di malam-malam ini, tentang wafatnya Al-Imam Ali. Kemudian mengenai kenapa kok malam ini kok disembunyikan, tidakkah lebih baik kalau seandainya malam itu Lailatul Qadar itu dijelaskan sama Allah kapan-kapannya. Kalau 3 hari ya jelaskan 3 hari gitu. Rasul kenapa gak bilang malam itu jelaskan kapan, biar kemudian kita bisa melaksanakannya. Nah, ini ada beberapa penjelasan bahwa memang sengaja Allah Subhanahu wa taala menyamarkan atau menyembunyikan malam Lailatul Qadar dikarenakan manusia agar selalu ibadah di setiap malamnya, ya. Jadi kalau seandainya mungkin kalau seandainya kita ketahuan kapan Lailatul Qadarnya, maka mungkin hanya malam itu kita akan ibadah, sementara yang lainnya mungkin tidak digunakan untuk beribadah. Sengaja harus sembunyikan untuk kemudian kita memanfaatkan seluruh malam di bulan Ramadan ini untuk beribadah. Kemudian sebagaimana dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Allah juga menyembunyikan murka di antara maksiat-maksiatnya. Jadi ada satu maksiat yang Allah sangat murka, tapi Allah gak bilang di mana, tapi Allah sembunyikan di antara maksiat-maksiat yang ada. Untuk apa? Untuk manusia menghindari seluruh maksiat. Kemudian juga Allah menyembunyikan kasihnya di antara manusia. Allah sembunyikan di antara manusia ini ada beberapa orang yang jadi kekasih Tuhan, tapi Allah sembunyikan. Kenapa? Untuk kita menghormati seluruh manusia. Kemudian juga Allah menyimpan ijabahnya itu pada doa-doanya, biar semua doa kita panjatkan, ya. Kemudian Allah juga menyembunyikan isim a'dhamnya di antara isim-isimnya, di antara nama-namanya. Untuk apa? Untuk kita selalu mengagungkan nama-nama Allah, ya. Jadi waktu kematian juga disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala biar kita siap-siap setiap saat kita untuk menghadapi kematian. Jadi kenapa Lailatul Qadar kemudian disembunyikan? Biar kita kemudian setiap malam kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita beribadah selama satu bulan penuh, kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian apakah malam Lailatul Qadar ini hanya untuk umat Nabi Muhammad? Jawabannya iya, ya. Jadi bahwa umat Nabi Muhammad itu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagai sebuah keutamaan buat mereka. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadri lam yu'tiha man kana qablahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umatku dengan malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, dan tidak satupun dari umat-umat terdahulu yang mendapatkannya. Ya, jadi ini merupakan keberkahan buat kita kaum muslimin, kaum umatnya Nabi Muhammad untuk kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pembahasan terakhir pembahasan terakhir di pembahasan kita adalah mengenai ini mungkin ada juga beberapa pertanyaan ya dari teman-teman mengenai kalau tadi berbeda pendapat atau beda waktu di malamnya. Kalau di Indonesia mungkin sekarang, tapi mungkin di Arab tadi atau besok atau kemarin. Nah, itu apakah kemudian semuanya akan mendapatkan atau bagaimana ya? Karena kalau seandainya di Lailatul Qadar ternyata kemarin, berarti kita nggak dapat dong. Kalau seandainya kita meyakini Lailatul Qadar itu 19, 21, 23, berarti untung-untungan. Kalau seandainya yang dapat ya kebetulan, kalau dapat yang enggak. Kalau kita berbeda pendapat, ada yang besok, ada yang hari ini, ada yang kemarin. Nah, terus mana yang dapat? Nah, jawabannya adalah perbedaan di antara daerah itu seperti beda benua, beda negara, itu kan kemungkinan malam Lailatul Qadar berbeda ya. Mungkin di Arab Saudi sekarang kita mungkin besok, atau kita besok kita sekarang, Saudi besok, atau terserah lah.
Nah, apakah kemudian semuanya mendapatkan? Ya, jawabannya ada sedikit penjelasan bahwa malam adalah bayangan setengah dari planet bumi yang mengenai setengah lain darinya. Jadi pengertian malam itu adalah ketika setengah matahari itu menyinari matahari menyinari setengah dari bumi, dan setengahnya itu dikatakan sebagai malam. Dan kita ketahui bahwa bayangan ini berbarengan dengan perputaran bumi dalam geraknya. Ya, satu putaran penuh bumi terjadi dalam 24 jam. Nah, oleh karenanya mungkin saja malam Lailatul Qadar itu adalah satu putaran sempurna matahari mengelilingi bumi. Jadi pengertian dikatakan malam Qadar itu adalah satu putaran penuh mengelilingi bumi. Artinya selama 24 jam gelap yang menyelimuti seluruh permukaan bumi adalah malam Qadar, di mana permulaannya diawali di sebuah titik, kemudian berakhir di sebuah titik yang lain. Ya, jadi semua akan dapat. Kenapa? Karena pengertian malam Qadar itu adalah malam di seluruh permukaan bumi. Jadi kalau setengah permukaan bumi sekarang malam, itu awal, kemudian malam Lailatul Qadar. Kemudian malam ini bergerak ke permukaan lainnya yang berlawanan, maka itu kemudian kembali ke awal, maka itu akhir dari malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan sekedar 12 jam ya. Tapi malam Lailatul Qadar itu penuh dari malam di seluruh permukaan bumi. Ya, itu disebut malam Lailatul Qadar. Berarti kalau begitu semua akan dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Ya, kalau saya ulangi lagi bahwa pengertian malam Qadar itu satu malam penuh, artinya seluruh malam di seluruh permukaan bumi. Ketika kemudian bumi berputar, maka setengah dari bumi itu kan malam. Kemudian ketika bumi berputar, terus malam ini berjalan sampai kemudian ke titik awal tadi, itu dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Berarti seluruh permukaan bumi itu ketika kena malam dalam 24 jam, berarti itu semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin itu aja penjelasan kita. Insyaallah bermanfaat. Lain kali kita akan membahas tafsir yang lain. Mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.